Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku, salam ta'zimku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di Jumat barokah yang indah ini, di subuh yang barokah ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Di Jumat subuh yang indah ini, kajian akan kami beri judul Man Huwa Muhammad. Siapakah Muhammad itu sebenarnya? Muhammad menurut syariatnya ya Nabi Muhammad yang sudah kita kenal di dalam syariat, yakni Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia untuk supaya manusia kembali kepada Tuhannya, untuk manusia segera berakhlak dari akhlak yang bejat, dari fahsya wal mungkar, dari akhlak yang jahiliyah menuju akhlak robbaniyah. Hatinya mengabdi kembali kepada La ilaha illallah. Itulah Muhammad bila versi secara syariatnya ya Nabi Muhammad. Akan tetapi siapakah hakikat Muhammad itu yang sebenarnya? Jadi bila kita hanya duduk manis di syariat saja, maka selamanya kita takkan pernah bisa bersyahadat. Maka selamanya kita takkan pernah bisa masuk Islam secara kafah. Bila kita hanya duduk di syariat saja, maka seluruh amal-amal ibadah kita
tersesat adanya. Syahadatnya saja sesat, apalagi sholat-sholatnya. Sholatnya saja sesat, apalagi zakat-zakatnya. Zakatnya saja sesat, apalagi puasa-puasanya. Puasanya saja sesat, apalagi haji-hajinya. Hajinya saja sesat, apalagi umroh-umrohnya. Umrohnya saja sesat, apalagi duhanya, apalagi tahajudnya, apalagi sholawatannya, apalagi zikiran-zikirannya, apalagi semuanya yang berlaku atas diri kita bila kita hanya memahami Muhammad hanya dalam segi syariat saja, maka selamanya kita tak bertuhan di hati kita, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Jadi bila kita hanya duduk di dalam pemahaman syariat saja, maka selamanya Allah gaib, yang wujud jadi Tuhan masih manusianya. Inilah bukti yang sangat amat nyata bila kita hanya berfaham secara syariat atau ragawi saja atau hawa nafsu saja, maka seluruhnya akan tersesat jalannya menuju akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya, semakin buta jalannya, semakin buta amalnya, semakin buta amal ibadahnya, semakin buta ilmu-ilmunya. Kenapa? Karena di akhirat dia tidak mengenal Tuhannya. Bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan di akhirat? Mengenal Muhammad saja tidak bisa. Jika di dalam hati kita tidak mengenal Muhammad, bila kita hanya membahas secara syariatnya Muhammad, Nabi Muhammad saja yang telah wafat di Madinah sana 14 abad yang lalu, maka selamanya kita tak bisa menyaksikan, kita tak bisa pulang kembali kepada Tuhan yang menciptakan Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk bangkit dari pemahaman kita yang hanya duduk di dalam segi syariat saja selama ini, untuk membangkitkan duduk kita di syariat agar kembali beranjak menuju perjalanan-perjalanan yang belum kita jalani, yakni toreko, hakikat, dan makrifat. Maka awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama apapun kita, baik Islam, baik Nasrani, baik Yahudi, baik Sabi'in, baik Hindu, Buddha, dan sebagainya. Tanpa kita mengenal, tanpa kita tahu siapa gerangan Tuhan yang akan kita hadap,
Siapa gerangan Tuhan yang akan kita saksikan? Siapa gerangan Tuhan yang akan kita abdi dan kita sembah? Maka bagaimana mungkin kita dikatakan memeluk suatu agama tanpa Tuhan? Jadi itulah iktikad atau dasar pondasi umat manusia di dalam memeluk suatu agama. Ibarat kita pergi ke sebuah toko. Bila di dalam hati kita masuk ke dalam toko tanpa tahu isinya toko itu, apa mungkin kita bisa merencanakan nanti aku akan beli apa, nanti kebutuhanku apa di dalam toko itu, tanpa kita mengenal toko dan tahu isi tokonya? Bagaimana mungkin kita bisa memilih dan menghadap apa yang kita pilih di dalam toko itu? Ibaratkan toko-toko itu adalah wadah-wadah sebuah agama. Seluruh agama, wadah-wadahnya seluruh agama. Ada toko yang bernama Islam, ada toko yang bernama Nasrani, ada toko yang bernama Yahudi, ada toko yang bernama Sabi'in, ada toko yang bernama Konghucu, ada toko yang bernama Kejawen, ada toko yang bernama Hindu, ada toko yang bernama Buddha, dan sebagainya. Bila kita tidak tahu apa yang ada di dalam toko-toko nama tadi itu, mana mungkin kita bisa menghadap atau menyiapkan aku butuh apa di dalam toko itu. Sama halnya kita manusia memasuki sebuah agama. Sebelum kita memasuki sebuah agama, apapun agama nama itu, maka wajiblah kita tahu dasar-dasar sebelum kita memeluk sebuah agama. Apa dasarnya? Dasarnya kita memeluk suatu agama karena kita percaya di dalam hati kita, karena kita yakin di dalam hati kita ada Tuhan yang menciptakan kita. Dan karena kita yakin di dalam keyakinan kita bahwa Tuhan itu maha wujud. Dan ada keyakinan di dalam hati kita Tuhan itu maha hidup. Dan ada pula keyakinan di hati kita Tuhan itu maha kuasa. Dan ada keyakinan di dalam hati kita Tuhan itu maha esa, maha ahad, maha tunggal. Tak ada Tuhan lagi selain Tuhan yang menciptakan diri manusia dan seluruh alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pondasi seluruh agama apapun kita wajib berpegang teguh dahulu kepada sifat-sifat Tuhan yang bakal kita sembah. Sifat-sifat Tuhan yang bakal kita abdi. Dan sifat-sifat Tuhan yang bakal kita saksikan sebelum kita menyembahnya, sebelum kita mengabdi pada Tuhan yang kita pertuhankan di dalam
hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi sangat ironisnya selama ini kita memeluk suatu agama yang berlabel bermacam-macam itu, kita tidak memperdulikan awaluddin ma'rifatu, kita tidak memperdulikan Tuhan siapa yang bakal kita sembah dan Tuhan siapa yang bakal kita abdi. Kita tidak menghiraukan itu. Itulah ironisnya. Itulah yang membuat petaka dan itulah yang membuat ketersesatan hati kita kepada siapa yang menciptakan kita. Ketersesatan hati kita kepada siapa yang mewujudkan kita. Ketersesatan hati kita kepada siapa yang menghidupkan kita. Ketersesatan hati kita kepada siapa yang menguasai kita selama ini. Selama ini kita hanyalah beragama dan bertuhan sebatas formalitas saja. Akhirnya rebutan Tuhan. Akhirnya saling mengejek, saling menghina antar Tuhan. Seolah-olah Tuhannya beda-beda. Itulah yang membuat kita selama ini tidak bisa menghormati orang lain, apalagi agamanya. Bila kita sudah memeluk suatu agama, pasti di dalam hati kita merasa, menyangka, mengira agama yang kupeluk ini agama yang jos, agama yang benar, agama yang tajir, agama yang pasti diterima di sisi Tuhan, di sisi Bapa, di sisi Roh Kudus dan sebagainya. Itulah yang membuat kita selama ini akhirnya saling berhujat-hujatan, saling meremeh-temehkan, saling bermusuh-musuhan. Kenapa? Karena kita sesungguhnya, kita semua apapun agamanya, kita semua karena kita selama ini belum bertuhan. Akhirnya rebutan Tuhan, akhirnya api-apian Tuhan. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita lebih mengedepankan nama agamanya daripada Tuhan yang berkuasa atas seluruh agama. Kita hanyalah mementingkan norma-norma, nilai-nilai agama yang kita peluk daripada norma-norma ketuhanan. Kepada Tuhan siapa kita harus mengabdi. Kepada Tuhan siapa kita harus menyembah. Dan kepada Tuhan siapa kita harus kembali. Bila kita tidak tahu dari mana kita datangnya, untuk apa kita dijadikan ke dunia ini, dan untuk apa, dan kembali kemana kita pulangnya. Selama kita tidak menyadari itu, maka selamanya kita tak pernah bertuhan.
dan tak pernah beragama, hanyalah bertuhankan dan hanyalah beragama kepada hawa nafsunya sendiri-sendiri. Apa bukti bahwa kita selama ini hanya memeluk agama-agama nama? Apa buktinya kita selama ini? Kita memeluk agamanya setan. Buktinya adalah ketika diri kita merasa lebih wujud dari wujudnya Tuhan, itulah agama setan. Buktinya ketika diri kita lebih hidup di hati kita daripada hidupnya Tuhan, itulah agama setan. Ketika diri kita merasa berkuasa atas diri kita daripada Tuhan yang berkuasa atas diri kita di hati kita, itulah agama setan. Apa agama itu? Agama kesombongan. Setan telah menyombongi Tuhannya. Setan telah mensekutukan Tuhannya dengan dirinya. Setan telah mensejajarkan Tuhannya dengan dirinya. Bahkan Tuhannya kalah telak. Setannya wujud, manusianya wujud di dalam hati kita. Setannya hidup, manusianya hidup di hati kita. Setannya berkuasa, manusianya pun sudah juga berkuasa di dalam hati kita. Akan tetapi Allahnya kok gaib. Allahnya kok tiada. Allahnya kok adam. Allahnya kok tidak wujud. Allahnya kok mati. Dan Allahnya tak berkuasa sama sekali terhadap diri kita selama ini. Kalau secara akal dan logika, bagaimana mungkin kita mempertuhankan yang tidak ada? Bagaimana mungkin kita mempertuhankan yang gaib? Bagaimana mungkin kita mempertuhankan yang ada? Bagaimana mungkin kita mempertuhankan yang mati? Bagaimana mungkin kita mempertuhankan yang tak bisa apa-apa? Meskipun menguasai kita, bagaimana kita mungkin bertuhan kepada yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bersiapa-siapa? Coba dipikirkan. Coba direnungkan. Itulah yang dimaksud agama setan. Agama hawa nafsu. Yang mana di dalamnya selalu bersengketa. Selalu bermusuhan. Jangankan bermusuhan dengan agama-agama lainnya. Dengan saudara seagamanya saja berselisih, kontradiksi pemahamannya, sama-sama agamanya. Bahkan terpisah, bahkan terpecah menjadi 73 golongan. Inilah buktinya bahwa semua yang kita peluk selama ini bukan agama Allah, bukan agama selamat, bukan agama pasrah, tapi agama hawa nafsu setan. Agama golongan neraka. Agar apa? Agar kita kumpul dengan setan. Agar kita mengaku-akui di dalam hati kita, kitalah yang wujud, kitalah yang hidup,
kitalah yang berilmu, kitalah yang beramal, kitalah yang pintar, kitalah yang benar. Akhirnya orang-orang yang tidak selevel dengan kita, kita hina, kita rendah-rendahkan. Akhirnya selalu kontradiksi dan si tegang mencari kebenarannya sendiri. Kenapa? Karena semuanya tidak benar, hanya mencari pembenaran. Coba logikanya, bila kita sudah merasa benar dengan apa yang kita imani, bila kita sudah menyaksikan Allah sebagai Tuhan yang menguasai kita, apalagi yang dicari? Wong kebenaran sudah didapat, ya enjoy wae. Meskipun orang sedunia menghina dina kita, biarkan saja karena mereka tidak tahu. Coba seumpama mereka tahu, ia pun akan mengerti dan tidak akan menghina antara satu dengan yang lain. Kenapa kok enjoy saja bagi orang yang sudah mengenal Tuhannya? Bagaimana tidak enjoy? Iblis setan sudah tak bisa menggodanya lagi. Iblis jin hawa nafsunya sudah tidak bisa menyesatkan, tidak bisa menyengsarakan lagi di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita terangkan man huwa Muhammad itu, marilah kita pahami apa yang sudah dipaparkan di depan tadi. Pahami, jangan sombong dengan ilmu kita. Jangan menyombongkan ilmu kita kepada ilmunya Allah. Jangan menyombongkan kewujudan diri manusia kita kepada kewujudan Allah. Jangan menyombongkan kehidupan diri kita kepada hidupnya Allah. Bila tak ada Allah, diri kita apakah ada? Coba hayati sambil mengheningkan cipta, sambil mensunyikan cipta, sambil memalamkan cipta, sambil mematikan, mentiadakan, memfanakan cipta diri manusia kita di hati kita selama 5 menit. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan.